Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak pengampu mata kuliah Fikih Siasa Bapak Fathul Qadir MHI, dan yang saya banggakan teman-teman semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliaulah kita bisa daring atau kuliah online gitu. Dan selawat serta salam tak lupa kita hasilkan kepada baginda Nabi kita yang Nabi Muhammad SAW, karena beliau sudah mengajak dari zaman ke-8 ke zaman yang terang benderang, yakni ajaran Islam. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul konsep negara dalam Islam. Nah, konsep negara dalam Islam yang pertama, pengertian negara dalam terminologi Islam. Negara dalam terminologi Islam adalah diistilahkan daulah. Nah, daulah di sini itu juga dari kata al-balad. Al-balad dalam Al-Qur'an surah Al-Balad ayat 1-2 yang artinya, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini Makkah, dan kamu Muhammad bertempat di kota Makkah ini. Nah, jadi negeri yang juga dapat diartikan negeri al-bilad. Negeri al-bilad yaitu disebut dalam Al-Quran dengan berbagai bentuknya. Di Al-Quran ada 19 kali gitu. Nah, langsung saja ke intinya, konsep negara dalam Islam. Konsep negara dalam Islam di sini tidak ada para ulama itu tidak ada memperselisihkan gitu ya, dan ajaran agama yang, karena Islam itu adalah ajaran agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam gitu ya. Oleh sebab itu, aturan hukum yang ada di dalamnya bersifat menyeluruh atau syumuliyah, baik kepada persoalan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini juga ada dalam konsep pemikiran politik itu ada tiga hubungan negara dan agama, yaitu yang pertama, agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Nah, mekanisme paradigma integratif gitu. Yang kedua itu agama dan negara berhubungan secara simbolik ya. Nah, yang kedua, agama dan negara itu berhubungan secara simbolik. Nah, yang ketiga di sini sekuralistik, agama dan negara ditempatkan secara terpisah. Nah, jadi ketiga paradigma muncul dari pendekatan dan pemahaman yang berbeda. Nah, menampilkan pola pemikiran yang berbeda pula. Namun, kendati dalam pemahaman dan pendekatan berbeda, ketiganya mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama menemukan rekonsiliasi antara idealitas agama dan realitas politik. Pendapat pertama menyatakan Islam tidak mensyariatkan berdirinya sebuah negara. Islam tidak mensyariatkan berdirinya sebuah negara, tetapi menetapkan tata aturan untuk mengontrol dan mengendalikan kehidupan sosial. Sedangkan diutusnya Rasul ke dunia adalah untuk menyampaikan risalah agama yang lebih berorientasi akhirat. Nah, perhatian Rasul adalah dalam penanaman etika moral dan tata sosial semata-mata untuk mewujudkan kedamaian dan ketenangan hidup, sehingga manusia dapat menjalankan syariat agama dengan baik. Nah, adapun pendapat yang kedua ini menyatakan Islam mensyariatkan harus ada kepemimpinan yang mampu mengatur tata kehidupan. Islam itu mampu mengatur tata kehidupan dalam bernegara, mengatur kehidupan sosial di masyarakat juga, yaitu kepemimpinan yang memiliki kedaulatan formal sehingga kontrol sosial yang dilakukan di sini di masyarakat yang dilakukan dapat mengikat dan berjalan dengan baik. Nah, jadi kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu kepemimpinan yang memiliki kedaulatan yang formal sehingga kontrol sosial yang dilakukan dapat mengikat dan berjalan dengan baik. Nah, jadi gitu. Dan adapun landasan umum pendapat kedua ini adalah kaidah la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajibun. Nah, suatu kewajiban di sini itu dapat terlaksana sempurna
kecuali dengan terpenuhinya persoalan lain. Nah, sehingga persoalan lain itu juga menjadi kewajiban yang harus dijalankan. Berdasarkan kaidah yang tadi saya sebutkan itu, bahwa kaum muslim itu dapat menjalankan kewajiban agama apabila tidak ada gangguan, ancaman dan rintangan dalam kehidupan. Nah, sehingga kaum muslim itu bisa mewujudkannya, menjalankannya itu dengan sebaik-baiknya. Itu kan setuju dengan cara memberikan perlindungan hukum seperti itu. Hak perlindungan hukum. Nah, hak menjalankan kewajiban agama tersebut, bisa terwujud dengan berbagai cara gitu ya. Nah, salah satunya memberikan sebuah perlindungan hukum dari masyarakat supaya itu bisa berjalan lancar, berjalan dengan baik apa yang diinginkan, seperti itu. Terus sementara hukum yang mengikat hanya bisa ditegakkan oleh sebuah kedaulatan formal saja. Nah, jadi untuk itu berdirinya sebuah kedaulatan menjadi suatu keharusan demi terlaksananya kewajiban agama. Nah, dalam kehidupan bernegara itu masyarakat dan yang lainnya itu dan kaum muslimin harus mentaati ulil amri atau pemimpin yang memerintah. Nah, seperti ulil amri itu kan yang memerintah seperti presiden, para ulama dan juga para menteri-menteri yang memimpin kita, seperti itu ya. Nah, karena beliau itu merupakan pihak yang harus ditaati. Nah, karena beliau itu seperti itu mempunyai kewajiban untuk memimpin kita dan kita mempunyai hak untuk dipimpin. Nah, kewajiban kita sendiri itu harus mematuhi peraturan yang beliau sepakati, seperti itu ya. Nah, di sini bahwa kekuasaan pemimpin selalu dibatasi dengan ketaatan kepada Allah. Tapi di dalam kepemimpinan itu dibatasi juga dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, ciri perspektif Islam atas dasar kedaulatan ilahi. Nah, sini kewajiban taat kepada pemerintah itu tidak mutlak ya. Ketika kewajiban itu melanggar syariat, nah itu nggak usah dijalankan, seperti itu. Nggak usah dijalankan itu jika melanggar syariat, gitu nggak usah dijalankan. Nah, selain perspektif Islam atas dasar kedaulatan ini, konsekuensinya setiap muslim wajib menjalankan syariat dan menjauhi larangannya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa paham, bisa menerapkan dalam kehidupan bernegara, seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.